Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua hadirin sekalian. Kemafar 2020, 2019, 18, dan 17. Dan pada podcast kali ini, sebelumnya kita telah melakukan podcast juga, yaitu tentang pengolahan data analisis statistik untuk di bidang farmasi. Sekarang kita akan berlanjut kepada podcast selanjutnya. Yang kedua itu adalah mengenai pengenalan publikasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Kang Faruk Ubaidillah. Kalian bisa panggil Kang atau Bapak kali ya, karena mungkin Bapak ya, karena sudah jadi dosen kalau saya lihat profilnya, di mana dosennya pun berpengaruh menjadi staf percepatan publikasi ilmiah di Universitas Negeri Malang, salah satu university yang outstanding di Indonesia, apalagi ya bidang kemahasiswaannya kemarin kalau nggak salah meningkat ya, ya Pak ya, Ya, kayak betul. gitu. Nah, saya akan coba tampilkan profil dari Kang Faruk ini. Saya akan coba share screen saja. Nah, sudah tershare sekarang. Nah, Pak Faruk Ubaidillah ini merupakan staf dari tim percepatan publikasi Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, juga merupakan editor-in-chief, artinya memiliki peran penting di dalam satu jurnal, yaitu ELTAR-G, yaitu English Language Teaching and Research Journal. Nah, terus ini adalah profil dari Pak Faruk. Mungkin ada sesuatu kerjasama atau gimana bisa lewat emailnya. Selanjutnya akun research-nya nanti mungkin bisa di-share ya, atau bisa di-search juga kayaknya kalau research gates kayak gitu. Melakukan pendidikan S.P.nya itu di bahasa Inggris Universitas Islam Malang, Jawa Timur, dan juga pendidikan S2-nya itu dari pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Malang juga. Ada beberapa banyak sekali publikasi yang telah dilakukan, telah publish di beberapa jurnal, dan pada tahun 2020 itu masuk dalam jurnal Scopus Q3 sebagai penulis kedua, dan juga under review juga ada pada Scopus Q3 juga, dan juga terdapat banyak sekali publikasi ilmiah yang telah dilakukan oleh Pak Faruk Ubaidillah ini. Pak Faruk juga telah menjadi beberapa invited paper presentation dalam beberapa seminar, baik di dalam negeri dan untuk di luar. Saya belum lihat nih profilnya. Mungkin oke. Selanjutnya on presentation sedang dalam ditulis, in preparation itu masih banyak ternyata penelitian-penelitian yang masih dalam penulisan, artinya sangat berpengalaman dalam bidang publikasi dan lain sebagainya. Terlebih Pak Faruk ini kan tadi majornya adalah bahasa Inggris. Buat teman-teman yang mengalami kendala tentang publikasi yang harus mungkin kendala itu dalam bahasa Inggris, native review dan lain sebagainya, itu bisa ditanyakan langsung sama Pak Faruk mengenai tips and triknya gimana cara menghindari kesalahan-kesalahan dalam publikasi, khususnya di dalam bidang bahasa gitu, bahasa Inggris. Karena seringkali anak-anak farmasi itu ketika dikumpulkan itu ditolak karena bahasa Inggrisnya kurang bagus dan lain sebagainya. Kayak begitu. Mungkin sekian perkenalan untuk Pak Faruk Ubaidillah. Selanjutnya kita akan langsung saja. Sudah ada Pak Faruknya di sini dan mungkin aku pengen tanya-tanya nih sama Pak Faruk. Pak Faruk, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat di tengah virus pandemi ini. Oke. Walaupun Oke. jadwal padat. Gila, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sudah bahasa Inggris gitu ya bicaranya. Oh, Aku harus belajar sepertinya to speak in English. oh gitu ya, ya. Oh, Kayak okay. gitu. Pak, sebenarnya publikasi ilmiah itu apa sih, Pak? Dan mengapa bagi seorang akademisi, as a scholar, itu harus melakukan, nggak harus mungkin, disarankan gitu untuk melakukan publikasi? Kalau bahasa saya sebetulnya bukan disarankan, tapi wajib, fardu ain.
fardu ain. Kenapa wajib? Karena memang dalam dunia akademisi, seseorang itu perlu membentuk karakter kepakaran. Jadi seorang dosen, peneliti dalam ranah akademik, baik di lembaga penelitian seperti LIPI, Batan, ataupun di kampus ya, PTN atau PTS, itu harus membentuk kepakaran tentang bidang ilmu yang ditekuni. Nah, kepakaran itu indikatornya adalah dilihat dari publikasi. Sebelum tahun 2014, memang publikasi kita, dosen-dosen maupun peneliti, banyak berbentuk jurnal ilmiah nasional, lokal, maupun buku-buku teks atau buku referensi. Tetapi dunia berubah kan, serba internasional kan, akhirnya kita dituntut untuk publikasi dalam level internasional. Maka muncullah jurnal-jurnal internasional bereputasi. Nah, sebetulnya kita itu telat. Indonesia itu sangat-sangat telat untuk bidang publikasi internasional. Negara-negara lain itu sudah mulai sejak tahun 70-60. Mereka sudah banyak mempublikasikan hasil riset atau opini atau analisis di berbagai macam bidang sejak tahun 60-70. Sehingga mereka sudah terbiasa dengan tekanan-tekanan dari reviewer atau editor, masukan-masukan yang kritis terhadap hasil riset mereka di ranah internasional. Nah, sedangkan kita baru ya sekitar tahun 2013-14 ini baru mulai ya. Mahasiswa pun sekarang mulai diwajibkan di beberapa PTN kan untuk publikasi kalau mau lulus dan ambil ijazah ya kan. Nah, begitu. Jadi sebetulnya baik dosen, peneliti maupun mahasiswa perlu membentuk kepakaran di bidang ilmu. Indikatornya salah satu adalah dari publikasi yang levelnya tinggi yaitu internasional. Kalau hanya nasional, bolehlah nasional kan, tetapi pembacanya kan orang-orang nasional saja. Artinya belum diakui di level internasional. Kalau sudah berhasil terbit di jurnal internasional, di jurnal yang bagus internasional, maka berarti dia sudah diakui bahwa yang bersangkutan memiliki kepakaran di bidang ini, begitu. Oke? Oke Pak, paham. Nah sekarang publikasi ini kan ada katakan publikasi yang internasional, ada yang nasional nih Pak. Tapi kan kalau tujuannya itu jurnal, itu kan ada jurnal nasional yang dia itu sudah terindeks Scopus gitu. Ada juga jurnal nasional yang terindeks Sinta, tapi Sintanya ada grade juga kan, ada Sinta 1, 2, sampai dengan Sinta 6, di mana Sinta 1 itu paling bagus katanya kan. Terus Scopus juga ada Q1, Q2, Q3, dan Q4, berikut dengan impact factor-nya. Tapi ternyata saat ini kita punya juga jurnal nasional yang dia tuh terindeks Scopus dan juga udah skala internasional gitu Pak. Jadi bagusnya kita lebih baik publikasi di jurnal nasional yang tadi terindeks Scopus atau jurnal internasional aja, jurnal yang di luar gitu. Oke, kita bahas dulu indexing. Indexing itu apa sih? Indexing itu kan mesin sebetulnya kan, mesin pengindeks, mesin database. Di dunia ada banyak, ada Google, ya kan? Ada Copernicus, ada Eric, ada Scopus, ada dulu namanya Thomson Reuters, sekarang berubah menjadi Clarivate Analytics. Nah, terus ada EBSCO, ada Google Scholar, ya kan? Ada Academia, ada ResearchGate. Itu semua mesin pengindeks literatur dunia. Nah, Indonesia melalui Kemendikbudristek sejak tahun 2014 itu mulai membangun mesin pengindeks sendiri, namanya Sinta. Nah, begitu. Maka jurnal-jurnal nasional yang dulu belum terakreditasi atau belum diakui secara nasional perlu untuk naik level dengan cara apa? Terakreditasi Sinta, artinya masuk indexing Sinta. Nah, tetapi kita juga perlu tahu kalau jurnal itu ada 4 grade secara umum. Ada jurnal nasional biasa, artinya tidak terakreditasi atau tidak masuk Sinta, itu yang paling bawah. Di atasnya ada jurnal nasional terakreditasi, yaitu ya jurnal nasional yang sudah masuk Sinta. Ada 6 grade kan, ada Sinta 1 yang tertinggi sampai Sinta 6 yang paling rendah. Begitu. Di atasnya lagi ada namanya jurnal internasional saja. Nah, ini adalah jurnal internasional yang tidak masuk di
baik Scopus maupun Clarivate Analytics. Nah, nanti juga saya paparkan kok di slide saya. Nah, level yang paling tinggi yaitu jurnal internasional bereputasi. Nah, menurut peraturan Kemendikbud pemerintah kita, jurnal internasional bereputasi adalah mereka atau jurnal-jurnal yang masuk di, kalau tidak di Scopus, ya masuknya di Clarivate Analytics. Nah, tetapi di Indonesia itu saya juga tidak tahu ya, yang booming itu kenapa Scopus, padahal Scopus itu sebetulnya masih di bawahnya Clarivate Analytics. Nah, jadi di luar negeri, iya, jadi dulu namanya Thomson Reuters. Itu perusahaan sebetulnya. Biasalah, di luar negeri kan juga ada bisnis ekonomi kan dari publikasi itu. Nah, berubah nama menjadi Clarivate Analytics. Di luar negeri, Scopus itu sebetulnya tidak dilihat. Di luar negeri. Karena level Scopus itu masih di bawah sebetulnya. Level tertinggi ada lagi yaitu Clarivate Analytics. Nah, di Indonesia kenapa kok booming Scopus? Kanan kiri Scopus, depan belakang Scopus, atas bawah Scopus, ya kan? Mahasiswa S3, S2, dosen bicara Scopus. Karena memang itu tadi, kita baru mulai, baru bangun bahwa publikasi internasional itu penting. Sehingga kita masih merangkak di level Scopus itu. Walaupun sulit ya Scopus ya, apalagi yang paling tinggi lebih sulit. Nah, berbeda dengan negara tetangga, Malaysia, Singapura, mereka sudah bukan main Scopus, tetapi Clarivate Analytics. Kolega saya ada yang menjadi dosen di sana. Saya baru tahu ini, Pak. Nah, makanya nanti akan saya buka banyak hal kok. Kolega saya ini menjadi dosen, baru masuk 2 tahun. Untuk naik pangkat itu diminta untuk publikasi bukan di Scopus. Dia pernah publikasi di Scopus Q1 tapi tidak diakui. Karena memang level di Scopus itu masih di bawah, masih rendah sebetulnya untuk level internasional. Maka kampus-kampus di Malaysia itu umumnya mensyaratkan yang paling tinggi, yaitu Clarivate Analytics. Itu pun ada 4 grade. Nah, sama seperti Sinta ada 6 grade. Nah, seperti itu ya. Jadi sebetulnya Scopus sendiri adalah alat indexing, sama dengan Sinta juga alat indexing. Hanya kalau Sinta itu level nasional, atau jurnal-jurnal nasional yang sudah bisa internasional, dia pasti masuk ke Scopus alias Sinta 1. Nah, itu. Kalau saran saya untuk mahasiswa zaman now ya, zaman-zaman sekarang, berpikirnya harus tinggi, harus luas. Artinya apa? Tidak perlu menargetkan ke jurnal nasional. Coba langsung ke jurnal internasional. Begitu. Kenapa? Karena sumber referensi sekarang sudah terbuka luas. Sekarang kan tidak ada rahasia-rahasiaan lagi. Kita menggunakan smartphone, mengklik 1 menit, 1 detik misalkan, itu sudah mendapatkan banyak referensi internasional yang bagus kan? Tidak sulit. Ya. Nah, kalau dulu sulit. Artinya dengan kemudahan sekarang ini, menurut saya, mahasiswa zaman sekarang, apalagi mahasiswa angkatan corona, itu cara berpikirnya harus tinggi, harus langsung menargetkan ke jurnal internasional. Oh sulit, saya tidak bisa bahasa Inggris. Kata siapa? Sekarang mudah. Ada Grammarly, ada Enago misalkan, ada professional proofreader, professional translator, ya kan? Ada banyak fasilitas. Nah, begitu. Tetapi bukan berarti tidak boleh ke jurnal nasional. Silahkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau saya langsung ke level internasional. Begitu ya? Oke? Oke. Sip. Selanjutnya mungkin kita, kalau Kang Faruk ada PPT yang mau disampaikan? Iya. Oke. Sekalian saya tunjukkan PPT sekarang ya. Boleh, Kang. Oke, nah. Oke, apa PPT saya sudah terlihat? Sudah, Kang. Oke ya, bisa ya. Mungkin harus share, bukan share screen namanya, bisa ya? besar. Nah, itu. Oke. Sip. Nah, nanti tanya jawab kita tetap lanjut, kita santai. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin saja mungkin ya. Kebanyakan dari kita masih banyak yang belum tahu. Poin-poin yang harus kita ketahui tentang publikasi internasional, terutama jurnal internasional bereputasi itu tadi. Nah, saya akan berbicara ini, paling tidak ada 3 poin penting.
yaitu mitos publikasi internasional. Yang kedua adalah ciri-ciri jurnal terbaik atau jurnal yang bagus, baik nasional maupun internasional, terutama internasional. Dan yang ketiga nanti terakhir tentang poin-poin apa saja yang perlu ada dalam artikel kita, terutama artikel yang ditulis melalui hasil penelitian di lapangan. Nah, oke. Ini renungan. Ini selalu saya sampaikan di saat saya mengisi workshop. Di mana saja. Kenapa? Karena memang mitos di kita itu sangat-sangat banyak sekali. Yang pertama, misalkan saya bahas ya. Apakah jurnal yang terindeks di Scopus itu selalu berkualitas? Tidak. Bahkan di Scopus itu banyak sekali jurnal-jurnal yang jelek. Bisa sampai 50%. Makanya kampus-kampus di luar negeri sudah tidak melihat Scopus. Amerika dan Cina sudah mulai mengirim roket ke bulan. Kita masih sibuk berdiskusi tentang surga, neraka, haram, halal, gitu kan? Nah, sama dengan begitu. Di luar negeri sudah tidak melihat Scopus lagi, tetapi Clarified Analytics. Nanti saya tunjukkan level yang paling atas. Yang kedua, jurnal itu kalau berbayar mahal, dia cepat menerima dan menerbitkan artikel. Tidak. Walaupun ada jurnal yang berbayar, tetapi banyak sekali yang gratis. Nah, masalah diterima dan terbit itu adalah bergantung kepada kualitas artikel. Bukan dari publication fee atau pembayaran lah bahasanya ya. Jadi tidak ada hubungan apakah kita bayar mahal kemudian bisa cepat diterima, tidak ada. Kalau toh ada, itu pasti jurnalnya jelek. Nah, saya akan menunjukkan habis ini jurnal-jurnal yang sudah discontinue atau jurnal-jurnal yang memang jelek di Scopus ya. Itu selalu update kok tiap bulan. Kemudian yang ketiga, kalau kita kenal dengan editor, reviewer, ini biasanya terjadi di jurnal-jurnal nasional ya, maka artikel kita bisa diterima dengan mudah. Lagi-lagi saya katakan tidak. Karena publikasi itu adil, fair. Tidak melihat siapa penulis, makanya menulis artikel itu, gelar itu dibuang kan. Nah, tidak perlu dan tidak boleh mencantumkan gelar. Nah, ini sering terjadi di jurnal nasional, sering terjadi. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang tidak baik biasanya kalau seperti itu. Jadi dia itu semacam KKN lah bahasa kita ya kalau di politik. Oke. Jadi semua berdasarkan kualitas, iya, kualitas artikel. Siapapun dia, mau dia mahasiswa S1, kalau artikelnya bagus, pasti diterima. Mau dia profesor, kalau artikelnya jelek, pasti ditolak. Gitu ya. Kemudian yang keempat, banyak memang teman-teman sains terutama, walaupun sosum juga ada, banyak teman-teman sains yang terjebak pada jurnal-jurnal terbitan dari India, Pakistan, Bangladesh, atau biasa disingkat IPB. Nah, ini hati-hati ya, karena mereka sangat-sangat mudah menerima artikel untuk terbit. Walaupun artikelnya itu tidak nyambung dengan tujuan jurnalnya. Misal, Journal of Engineering and Technology, jurnal teknik lah misalkan. Tetapi dia menerima artikel seni yang tidak ada kaitannya dengan teknik. Banyak sekali. Yang penting berbayar. $300, $500. Celakanya jurnal-jurnal seperti itu banyak diterbitkan oleh penerbit yang home base-nya ada di India, Pakistan, Bangladesh, Afrika. Beberapa di Timur Tengah ya. Nah, itu memang kita harus hati-hati sekali. Nanti akan saya ajarkan cara mengecek jurnal ini jelek, jurnal ini bagus gitu ya. Kemudian yang terakhir, orang yang kalau sudah punya artikel terbit di Scopus pasti punya Scopus ID. Nah, ini juga sebetulnya keliru. Memang secara otomatis pasti punya ID kalau sudah pernah terbit di Scopus. Tetapi tujuannya bukan Scopus ID-nya ya. Tetapi apa? Penerimaan, pengakuan dari level internasional terhadap karya kita. Kalau karya kita sudah terbit di jurnal internasional yang masuk di Scopus, yang bagus, berarti kita diakui untuk berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan level internasional. Gitu. Nah, sehingga kita dikenal oleh banyak orang, oleh banyak peneliti yang satu bidang dengan kita maupun yang bidang-bidang lain. Nah, ini mitos-mitos yang banyak terjadi. Jadi teman-teman Unpad hati-hati ya mitosnya ya. Sekarang banyak sekali mafia, calo Scopus, mafia Scopus.
Kalau di terminal, di stasiun gitu kan banyak kan calo-calo tiket. Di publikasi ilmiah juga banyak. Ada yang menawarkan sampai 10 juta satu artikel. Gitu. Korbannya paling banyak mahasiswa pasca sarjana. Hati-hati ya. Nah, ini pertanyaannya tadi, Mas Faisal. Memang kalau Sunda itu panggilnya Kang ya. Kang. Kalau Jawa itu Mas ya. Mas. Kalau Madura itu apa? Mas juga ya, tapi Caca ya, Caca gitu. Jadi kakak itu berubah Caca kalau Madura. Nah, kalau di Unpad kan Sunda. Iya. Kang ya. Oke. Nah, pertanyaannya tadi dari Mas Faisal nyambung ke sini. Jadi tujuan utama kenapa sih harus publikasi sebagai mahasiswa maupun dosen? Tujuan pertama itu paling atas yaitu ekspertis, kepakaran. Iya. Kita harus menjadi seorang pakar. Gitu. Buktinya apa? Punya karya, entah itu paten, hakik, tapi sekarang itu kan zamannya zaman publikasi artikel. Maka kita harus ikut membiasakan diri untuk dan belajar untuk bisa publikasi di level internasional. Nah, kalau sudah terbentuk kepakaran, kita sudah punya beberapa artikel yang terbit di jurnal yang bagus, tidak perlu banyak, sedikit saja tetapi terbit di jurnal yang bagus, itu sangat diapresiasi. Ketimbang banyak tetapi terbitnya hanya di proceeding saja, konferensi saja. Itu kurang bagus. Maka nanti efek yang kedua adalah recognition. Kita dikenal. Seperti saya, misalkan, saya kan belum S3 kan. Saya masih S2 kok. Tetapi kenapa orang-orang mengenal saya? Karena saya punya karya. Di mana karya saya? Di jurnal internasional. Akhirnya anak-anak BEM Farmasi Unpad undang saya karena tahu kalau saya punya publikasi internasional. Begitu ya. Tapi kalau saya tidak punya publikasi atau punya tetapi hanya di jurnal nasional, ya kan buat apa ngundang si Faru? Percuma kan? Gitu kan? Ngapain ya? Dia tidak punya karya kok. Nah gitu. Jadi saran saya tadi itu pertanyaannya apakah harus ke nasional? Langsung saja ke internasional, gitu ya. Biar bagus. Nah, yang ketiga adalah prestige. Kita akan punya keistimewaan dalam bidang keilmuan kita. Kita akan dihargai, kemudian kita pokoknya prestige lah. Nah, yang keempat yang juga penting adalah scientific community involvement. Artinya kita terlibat dalam pengembangan keilmuan di bidang kita. Anak-anak farmasi misalkan nanti kalau berhasil menerbitkan artikel di jurnal internasional, itu kan nanti artikelnya dikutip, digunakan, diadaptasi, atau bisa menjadi inspirasi. Saya sering menerima email dari orang-orang luar negeri maupun mahasiswa PhD dari Indonesia yang terinspirasi dari artikel yang saya tulis. Nah, mereka kirim email, bla 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 bla, mengapresiasi. Nah, itulah berarti kita berhasil terlibat dalam pengembangan keilmuan. Begitu ya. Dan yang paling akhir juga, ini juga penting loh ya, walaupun ini bersifat material paling banyak, yaitu motivasi yang berbentuk insentif, karir, atau lulus tepat waktu. Kalau sudah berkarir di perguruan tinggi dan bisa publikasi, itu kan enak kan? Ada insentif kan? Di ITB, kalau tidak salah satu artikel, kalau level tinggi biasanya berapa? Diberi hadiah 20 juta, berapa? 25 ya? Di Unpad saya tidak tahu. Di Unpad saya. Tapi mesti ini yang tahu dosen-dosen atau peneliti. Di PTN-PTN besar, itu satu artikel diberi apresiasi yang tinggi memang. Kalau Q1 misalkan 20 juta, kalau Q2 15 juta, lumayan loh. Ya kan? Satu artikel. Apalagi kalau punya 3, 4, 5. Wah, panen itu, cepat naik haji itu. Ya kan? Nah, itu. Jadi 5 poin ini adalah jawaban kenapa sih harus publikasi. Dan yang paling penting adalah yang paling atas itu ya. Kepakaran. Oke, saya lanjut ke sini. Nah, saya tadi sedikit menyinggung tentang ada jurnal yang baik, ada yang bagus, ada yang gratis, ada yang berbayar, dan ada yang jelek. Nah, sebetulnya seperti ini. Ini rangkuman saya setelah beberapa pengalaman dari publikasi internasional. Ada jurnal memang yang berbayar mahal dan berkualitas. Memang ada. Rata-rata kan jurnal-jurnal seperti ini kan ada di Amerika, di Eropa. Mereka kan menggunakan dolar. Sehingga
satu artikel misalkan publikasi bisa sampai 30 juta, 35 juta. Ini biasanya dosen-dosen atau peneliti yang mempunyai hibah penelitian. Kalau mahasiswa S1 jangan, nanti dompetnya hancur ya, nggak bisa bayar SPP nanti. Nah, yang kedua, ada jurnal yang memang berbayar mahal, tetapi dia tidak berkualitas. Nah, ini harus dihindari ya. Ada jurnal berbayar mahal, tetapi tidak berkualitas. Rugi, sudah bayar 20 juta untuk terbit, tapi jurnalnya jelek, tidak diakui di level internasional. Nah, ini dihindari. Kemudian yang ketiga, ada yang jurnal berbayar murah dan berkualitas. Ini biasanya jurnal-jurnal yang ada di Asia, Asia Pasifik, atau di Eropa Timur. Karena Eropa Timur itu kan sistem ekonominya kan sosialis, bukan kapitalis. Nah, jadi murah. Memang ada. Nah, tapi kalau untuk mahasiswa S1, S2, jangan dulu lah. Mending ditabung kan. Gitu. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, murah dan tidak berkualitas. Banyak. Ini jurnal-jurnal memang yang banyak terbit di India, Pakistan, Bangladesh, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dari keempat ini sebetulnya yang paling banyak, 80% kalau saya katakan itu warna kuning. Gratis alias tidak berbayar dan berkualitas. Nah, tujuan kita ini, yang paling bawah ini, apalagi mahasiswa ya harus berproses. Jadi misalkan submit bisa sampai setahun, 2 tahun, baru bisa diterima. Itu pun dengan revisi berkali-kali biasanya. Kadang 5 kali, kadang 7 kali. Nah, ini jurnal-jurnal seperti ini sangat-sangat bagus. Dia tidak memberikan kewajiban penulis untuk membayar, tetapi reviewnya sangat ketat. Nah, ini banyak sekali, 80% ya, bisa kita coba. Oke. Ada pertanyaan enggak untuk saya, untuk 3 poin ini, sebelum saya lanjut ke poin selanjutnya, kira-kira? Belum, Kang. Belum, sangat menikmati. Oke, good. Saya lanjut ke sini. Nah, umumnya kesulitan kita dalam menulis adalah seperti 3 poin ini. Ini rangkuman saya. Saya tidak memuat banyak poinnya, tetapi secara umum seperti ini. Yang pertama itu novelty, kebaruan. Apa sih yang dimaksud dengan novelty itu? Kebaruan. Kebaruan bahasa Indonesianya kebaruan. Sesuatu yang baru. Tetapi bukan berarti sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Enggak bisa. Karena kita bukan siapa-siapa ya. Kita bukan seorang pakar dunia yang membuat sesuatu yang ada yang sebelumnya enggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah inovasi. Nah, kalau di bidang sains biasanya, farmasi, teknik, itu setidaknya ada 4 cara. Menyelesaikan masalah lama dengan metode baru. Kan? Menyelesaikan masalah baru dengan metode lama. Oke? Atau yang ketiga, gabungan keduanya. Baru semua. Masalahnya baru, metodenya baru. Nah, ini biasanya konteksnya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, gitu. Atau yang keempat, ini kontribusi di lapangan seperti apa? Prakteknya. Yang penelitian-penelitian sebelumnya tidak lakukan. Nah, itu novelty. Kalau bidang sains umumnya seperti itu. Nah, kebaruan, jadi inovasi. Kita melanjutkan penelitian sebelumnya, dan kita pilih 1 poin yang belum terjamah oleh penelitian sebelumnya, yang belum didiskusikan. Gitu. Misalkan dalam farmasi, yang paling banyak pengobatan dari bahan-bahan kimia, ya kan? Maka itu penelitian sebelumnya misalkan. Sedangkan penelitian kita, katakanlah penelitiannya Mas Faisal, yang dikerjakan ini adalah mencoba untuk praktikum obat-obat tradisional. Nah, efeknya seperti apa? Nah, itu secara umum seperti itu. Bedanya dengan penelitian sebelumnya. Oh, penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan obat-obat dari bahan-bahan kimia. Dia mahal dan berbahaya juga dan tidak awet. Nah, maka penelitian saya, bedanya apa? Saya mencoba untuk menggunakan bahan-bahan dari alam. Kelebihannya bahan-bahan ini banyak ada di lingkungan kita, kemudian juga tidak berbahaya dan awet. Nah, setidaknya seperti itulah secara garis besar novelty atau ini. Nah, kemudian yang kedua adalah referensi. Kesulitan kita maksudnya apa? Bukan sulit untuk mencari ya, tetapi
Referensi yang kita gunakan kebanyakan adalah dari jurnal-jurnal nasional atau paling sering dari buku-buku nasional lokal. Nah, tujuan kita kan publikasi internasional misalkan. Nah, orang-orang luar negeri itu tidak akan tahu referensi yang kita gunakan kalau yang kita gunakan adalah jurnal lokal maupun jurnal-jurnal yang tidak terkenal. Nah, jadi perlu referensi kita itu harus dari jurnal top dunia juga. Nah, itu ya kalau untuk publikasi di jurnal internasional. Kalau publikasi di jurnal nasional silahkan menggunakan jurnal nasional juga sebagai referensi. Tetapi ingat, kalau saya setiap menulis pasti referensi ini akan saya pilih dari jurnal-jurnal terbaik, baik itu nasional maupun internasional. Yang pertama, yang kedua, referensi yang saya ambil pasti dari para penulis terkenal. Begitu. Referensi yang saya ambil lebih banyak dari penulis-penulis yang sudah terkenal di bidangnya. Kenapa ya? Karena kan kita kan enak kalau sudah tahu bahwa orang ini, pakarnya ini, menulis ini. Oh, artikelnya pasti bagus. Pasti bagus. Tapi kalau misal yang kita tulis referensinya adalah orang-orang yang belum kita kenal karya-karyanya, nah, kalau saya jarang menggunakan seperti itu. Nah, gitu. Karena nanti editor, reviewer itu biasanya membaca referensi kita. Nah, ini orang ini, penulis ini betul-betul membaca referensi tidak ya? Bagus tidak referensinya? Itu biasanya. Nah, yang ketiga yang juga penting adalah move. Move ini gaya penulisan. Repot ya, misalkan kalau menulis dalam bahasa Indonesia saja kita tidak bisa atau tidak bagus ya, subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, apalagi dalam bahasa Inggris. Nah, toh kalaupun bisa berbahasa Inggris, tetapi kalau tidak terbiasa menulis ilmiah, itu sulit. Saya banyak menemukan jurnal-jurnal ilmiah berbahasa Inggris, penulis orang Indonesia, tetapi bahasa Inggrisnya itu bukan bahasa ilmiah. Jadi itu seperti semacam bahasa speaking, bahasa berbicara. Nah, itu tidak bagus. Kelemahan kita di situ. Nanti di akhir saya berikan tips dan triksnya juga, coba nanti ya. Akan saya berikan. Nah, 3 poin ini sebetulnya. Gimana? Kalau untuk referensi kan aku misalnya kemarin lagi nulis nih lagi nulis tentang anti COVID. Terus aku kan mahasiswa, bukan dosen, nggak punya akun kayak Elsevier atau Science Direct gitu-gitu. Kesulitan dalam mengoleksi referensi yang lengkap, yang banyak kayak begitu. Dan berabe gitu kalau kayak harus download satu-satu. Kalau dosen tuh bisa klik terus nanti download dalam bentuk zip gitu loh. Kira-kira ada nggak sih Kang untuk machine learning yang aku bisa collect referensi sekaligus banyak gitu. Jadi nggak harus download satu-satu gitu. Ya. Tapi gratis gitu, nggak berbayar. Nah, iya, di kampusnya, di PTN sekarang kan banyak yang berlangganan jurnal-jurnal internasional dan penerbit internasional. Berarti Mas Faisal perlu ke bagian perpustakaan. Untuk bertanya, akun apa yang perlu saya buat, yang perlu saya miliki. Biasanya terintegrasi kok. Ke dalam satu akun, mahasiswa atau dosen bisa dengan gratis mendownload artikel-artikel yang sudah dilanggan oleh kampusnya. Dan itu mahal loh. 1 tahun itu bisa sampai ratusan juta kok bayarnya. Itu kemudahan yang kita miliki. Iya, di PTN-PTN besar pasti ada. Pasti. Unpad, ITS, ITB, UM, ada. Saya tiap hari tinggal duduk di depan komputer, klik download yang penting-penting dari jurnal-jurnal terbaik dunia. Nah, itu sudah pasti. Tinggal nanti Mas Faisal nanya ke dosennya atau ke bagian perpustakaan terkait berlangganan gratis. Iya, pernah ada. Iya, jadi itu penting. Referensi ini kalau di dalam artikel memang ditulis paling akhir kan, halaman terakhir. Tetapi sebetulnya referensi ini harus ada paling depan. Ide novelty bisa muncul kalau ada referensi yang bagus. Artinya apa? Kalau sudah membaca banyak referensi artikel. Minimal 100 artikel. Minimal 100 artikel. Untuk menulis satu topik penelitian. Oke?
100 ya. Ya. 100 artikel. Terus Kalau Kang, kalau hanya kalau skripsi, tesis, ya 40-50 artikel enggak apa-apa. Tapi kalau publikasi di jurnal internasional 100 minimal ya. tapi dari 100 itu yang kita baca itu nggak semua disitasikan. Mungkin 100 itu hanya sebagai ibaratnya awalnya itu brainstorming kita untuk Ya, dapetin ide sama dapatkan gaya membahas, gaya menulis gitu. Sedangkan yang disitasi mungkin hanya 20 atau 30 gitu. Sedangkan yang lainnya hanya untuk brainstorming aja ya. betul. Semakin banyak membaca artikel, maka nanti akan semakin banyak dapat inspirasi. Adapun Ya, nanti betul. yang dikutip tentu yang sesuai dengan argumen kita dong. Nah, Mhm. misalkan argumen kita A, ya otomatis kan kalau sudah membaca banyak kita sudah hafal. Oh, Iya, iya. temuan saya seperti ini. Oh, berarti saya kemarin membaca artikel yang mirip. Oh, ya sudah saya kutip. Berarti temuan saya satu arah dengan temuan sebelumnya gitu. Caranya Hmm. gitu. Pokoknya Terus untuk tentang MOOCs, tentang gaya penulisan, aku tuh suka terinspirasi sama salah satu penulis dari Oxford University, bidang farmakologinya, namanya Porter James. oke. Nah, dia cara menulisnya itu begitu rapih dan begitu mengalir, benar-benar objek yang sedang dibahas itu tuh runut satu persatu dan terbahas dengan data lapangan seperti apa, data ilmiah seperti apa, dan dia melihat gap kalau misalnya ada itu nilai, gap nilai ini, perbedaan ini tuh karena apa. Jadi aku punya sejenis idola kali ya, bukan hanya dalam bidang seni gitu, musik dan lain sebagainya, tapi dalam dunia penulisan pun aku punya idola, khususnya dalam gaya menulis dan lain sebagainya. Betul. Sepertinya tiap orang harus punya reference tertentu ya tentang gaya menulis itu ya. Itu kalau dalam terma keilmuan saya itu saya sebut Mhm. sanad keilmuan. Hmm. Sanad keilmuan. Jadi kita memang idealnya kita harus sudah tahu sanad keilmuan kita. Artinya beberapa kelompok orang yang aktif dalam penelitian di bidang kita, yang kita Hmm. suka, artinya yang kita terinspirasi dari dia, baik dari gaya penulisan, ide yang dia sampaikan, maupun Mhm. temuan-temuan lapangan hasil penelitiannya. Nah, kalau sudah begitu, kita akan tahu, pasti kita akan mengutip dia. Saya mengutip si A mengutip si B mengutip si C sampai ke paling atas nanti. Nah, itu namanya Iya, sanad keilmuan. Itu harus I hafal. see. Jadi Mas Faisal dengan pakar dari Oxford tadi itu, Mas Faisal harus hafal artikelnya, judulnya apa, terbit di jurnal Mhm. apa, poin pentingnya halaman berapa, Betul, volume berapa, nomor berapa. betul. Kalau Saya sudah jadi hafal, kalau yakin misalnya sukses. cari itu tuh bisa tahu, oh di bidang keilmuan aku dalam medicinal chemistry atau farmakologi itu, oh yang the most outstanding-nya itu adalah X, Y, Z gitu loh. Salah satunya adalah tadi yang Porter James dari Oxford itu. Dengan H-index, oh gede banget H-indexnya, terus dia publish di mana aja. Sampai aku bercita-cita, aku ingin jadi PhD student-nya dia, dan aku pengen menulis bareng dia gitu loh, supaya dapat ibaratnya insight-insight baru yang bisa aku bawa ke negara ini gitu, supaya bisa ke-share. Very Kayaknya good. harus emang punya idola dan punya jalurnya masing-masing ya Kang, dan harus paham sama jalurnya. Betul. Caranya begini, baca 1-2 artikel dia yang paling menarik menurut kita, menurut Mas Faisal. Kalau Mhm. sudah paham, nanti kirim email ke dia, diskusikan Oke. hasil itu. Dear Hmm. Jones, I have read your article published in the Lancet Journal. This article discusses about blah 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 blah. I am very interested in reading your article because your finding is very relevant with today's globalization era. Nah, I would Hmm. like to do the same research but with different context. Wah, itu sudah diskusikan, komunikasikan lewat email tiap hari, maka nanti akan terbentuk ide-ide baru dari situ. Caranya begitu. Jadi Mhm. membentuk Bahkan bisa jadi jaringan. partner ya, partner penulis Sangat bahkan ya. sangat bisa. Tetapi Hmm. kalau masih penulis pemula biasanya kalau berhubungan dengan pakar dunia seperti itu ya dia juga tidak sembarangan kan. Dia juga Ya, melihat ya. kualitas artikel kita. Tetapi overall secara keseluruhan caranya seperti itu. Kirim email ke Hmm. dia, bahas artikel yang dia tulis yang sudah terbit. Dia akan sangat senang dan
bahkan memberikan banyak referensi baru. Saya sudah seperti itu. Gitu ya. Oke. Mantap ya. Sip. Lanjut, Kang. Ya, lanjut. Nah, oke. Ini akan saya bahas nanti mungkin ya. Karena kemarin saya mendapatkan beberapa pertanyaan yang juga perlu saya bahas. Saya tunjukkan dulu. Ini kan sudah mulai masuk ke substansi artikel. Nah, ini nanti agak belakang saya bahas ya. Saya show dulu beberapa pertanyaan yang saya dapatkan dari panitia. Here we go. Okay. Oke, ini hasil survei dari panitia. Oke, ada sekitar 10 pertanyaan. Nah, saya akan bahas poin-poin yang paling penting saja. Atau juga Mas Faisal bisa melihat di sini poin-poin penting yang mungkin perlu saya jawab dari beberapa pertanyaan ini. Karena saya lihat ada beberapa poin yang menarik yang perlu saya bahas di sini. Nah, misalkan seperti nomor 2, bagaimana cara menulis artikel ilmiah yang informatif dan dapat menarik perhatian pembaca, serta bagaimana mengembangkan ide tersebut. Poin nomor 2 ini sebetulnya pertanyaannya itu merujuk kepada seluas apa, sejauh mana kita itu mengenal topik kita dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, kalau kita sudah luas mengenal hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait topik yang akan kita tulis itu, otomatis tulisan kita itu akan informatif dengan sendirinya kok. Jadi tidak perlu dipaksakan, tidak perlu dibuat-buat. Gitu ya. Caranya agar bisa luas yaitu tadi, mau tidak mau referensinya 1 harus dari jurnal berkualitas, 2 harus dari artikel-artikel yang ditulis oleh penulis berkelas, 3 referensinya juga harus kalau bisa gabungan antara hasil lapangan dengan kajian pustaka. Nah, itu 3 poin penting untuk bisa meluaskan pemahaman kita terkait topik sehingga tulisan kita nanti informatif dan menarik perhatian pembaca. Pembaca ini maksudnya reviewer loh ya, reviewer baru pembaca jurnalnya, reviewer. Karena tujuan kita adalah lolos dari reviewer. Nah, caranya gitu, reviewer melihat referensi kita seperti apa. Oke, poin selanjutnya yang ingin saya bahas ada ini. Ini sepertinya pertanyaan dari pemula, tetapi perlu kita bahas. Tidak tahu harus mulai dari mana dan tidak percaya diri untuk memulai. Nah, ini kelemahan kita. Orang Indonesia itu sebetulnya mempunyai bahan ide yang sangat menarik untuk level internasional. Tetapi kita itu tidak menulis, gitu aja. Kita tidak segera mulai menulis. Contoh, penelitian tentang Gunung Bromo, penduduk Gunung Bromo, yaitu penduduk Tengger, itu pertama kali yang meneliti adalah orang Amerika. Namanya Bob Hefner, seorang antropolog. Bukan orang Indonesia. Itu loh, celakanya kita. Padahal itu data-data kita, hasanah keilmuan hasanah kita, masyarakatnya ya masyarakat kita. Tetapi yang meneliti orang luar. Banyak di semua bidang. Yang meneliti. Tapi Kang, kadang suka gini loh Kang, kayak ide itu nggak muncul karena kita tuh nggak tahu metode penelitian itu yang tepat harus gimana gitu loh. Misalnya tadi yang kayak Gunung Bromo, aku tertarik deh kayaknya untuk meneliti apa namanya itu karakter masyarakat daerah banjir di Bale Endah gitu misalnya itu. Tapi aku bingung untuk meneliti karakter itu toolsnya apa ya gitu. Dan apa namanya, aku harus belajar kemana gitu. Metodenya aku bingung apa gitu. Ya, itu umum terjadi karena metode penelitian yang kita baca itu hanya dari buku-buku lokal, buku-buku terbitan Gramedia, Al-Mizan, Pustaka Media, Media Belajar. Yo,
cara kita untuk memahami metode penelitian yang luas akhirnya terbatas, karena buku-buku itu sebetulnya bukan hasil penelitian di lapangan, tetapi itu kan hasil perpaduan dari referensi-referensi lain saja dijadikan buku. Gitu. Iya, iya. Maka kalau ingin paham metode penelitian yang asli, murni, artinya core of the core lah ya bahasanya itu, maka kita harus punya e-book lah, bisa kita katakan e-book tentang metodologi penelitian level internasional. Gitu. Iya, artinya apa? Jangan membaca buku penelitian yang ditulis oleh orang-orang lokal. Gitu. Bukan berarti saya melarang loh, tidak. Maksud saya baca literatur internasional. Nah, kenapa? Karena orang internasional itu idenya kreatif, inovatif, inklusif. Nah, gitu ya. Jadi memang bacaan kita sebelumnya itu kurang memberi wawasan. Karena yang kita baca hanya buku-buku nasional, lokal gitu saja. Ya, jadi coba nanti harus punya pegangan buku level internasional yang membahas tentang metodologi penelitian. Terus Kang, lanjut tadi setelah metode nih, biasanya kendalanya itu adalah funding. Itu masalah klasik gitu. Setelah metode kita bingung, selanjutnya metode udah, oh ya aku udah dapat nih metode. Funding sekarang pertanyaan itu. Fundingnya kira-kira gimana? Karena tidak teman-teman aku ada yang dia udah ibaratnya tuh cukup baik dalam melakukan penelitian dan lain sebagainya. Dia punya research plan dan juga research proposal, tapi ketika disampaikan ke universitas, universitas tidak sanggup untuk membiayai. Kira-kira gimana sih Kang cara menangani itu? Kasihan ya. Iya, kasihan banget Kang, mahasiswa. Ya kalau nggak ada dana ya jangan dilakukan. Atau punya dana sendiri. Tapi pengen Kang gitu. Tapi pengen gitu. Ya, apa aku harus menabung untuk penelitian atau gimana? Oh jangan, kalau nabung dulu nanti nggak bisa nikah, nggak bisa nulis malah habis penelitian. Nggak, maksud saya gini, carilah topik-topik yang affordable, yang murah, yang gurih, yang santai, yang enjoy. Jangan cari topik-topik penelitian yang berat-berat, dulu sehingga dana yang dibutuhkan tidak membengkak untuk bidang pengobatan farmasi ya. Itu. Atau yang kedua, ikut proyek dosen, asisten dosen misalkan, itu kan banyak hibah-hibah dosen, itu enggak apa-apa. Nah, tetapi kan itu kan hanya beberapa mahasiswa saja, tidak semua kan. Nah, kita kan ingin belajar menjadi independent researcher. Kalau di luar negeri itu ya fleksibel sekali. Mereka ketika melihat tidak ada dana, kemudian topiknya berat, ya sudah mereka tinggalkan. Biarkan itu urusan orang lain aja yang punya dana. Saya ingin menulis sesuatu yang saya bisa dan saya mampu. Dalam bidang kesehatan misalkan, farmasi. Apa itu? Ya riset cerita. Coba, ada nggak orang Indonesia yang meneliti bagaimana kondisi emosi seorang apoteker dalam melayani konsumer? Ya. Coba. Gitu loh. Berarti lebih ke riset yang dia metodologi risetnya itu tidak terlalu membutuhkan uang, paling ya transport aja untuk sejenis angket dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan tanpa angket, cukup direkam dengan HP dan meneliti satu orang saja, diajak untuk sharing di warung bakso, beres, bisa. Di luar negeri kalau aku kan kemarin waktu semester 4 ya, semester 4 tuh aku udah mulai baca tuh dari pokoknya dari awal masuk tuh, kita mahasiswa di sini tuh udah terbiasa mengenal nama scientific paper gitu, sama scientific paper, sampai suatu ketika aku menemukan salah satu metode penemuan obat secara komputasi, gitu loh, secara komputasi. Kalau komputasi kan ya it's only di komputer gitu, nggak butuh uang gitu. Paling uang hanya untuk license software dan lain sebagainya. Sampai aku menemukan salah satu temen aku di kimia, anak mahasiswa pasca sarjana,
dia TA-nya tentang apa? Aku ketemu di lab gitu loh. Oh, saya TA-nya tentang komputasi, tesis saya tentang kimia komputasi. Ah, gimana Kang kimia komputasinya? Pada saat itu telah membuat perkenalan dan sampai sekarang masih terjalin dan dia ngajarkan aku kimia komputasi sampai kemarin aku publish di Scopus Q2 gitu. Keren, keren, Nah, keren. itu yang ibaratnya gimana ya? Gimana sih kayak anak farmasi itu sekarang cenderung lebih ke kayak terkungkung dalam satu sangkar, tidak mau keluar, dan bahwa di luar tuh masih banyak ilmu yang bisa kita dapetin. Bahkan setelah aku belajar komputasi ini tuh, aku lanjut pengen belajar statistik gitu loh, sama anak statistik. Untuk memperdalam ibaratnya metode-metode yang lebih bagus dan lebih fleksibel terhadap perubahan objek penelitian gitu. Itu tuh penting ya menurut aku, kayak Sangat-sangat untuk penting. mengakalin nggak harus pakai uang berarti ya riset tuh. Sangat-sangat bisa. Kita kan memang sudah lama terjajah oleh prinsip atau pola berpikir bahwa penelitian itu harus berat, harus ada di lab, harus pakai baju putih lah, harus dananya banyak lah, kan gitu. Padahal Iya, faktanya tidak kan, menggunakan data statistik saja bisa. Berarti itu kan iya, gabungan iya, farmasi dengan ilmu statistik, iya, komputasi, iya. komputer. Nah, nanti coba mengeksplorasi hasil-hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti luar negeri, bidang farmasi yang digabungkan dengan teori-teori bahasa. Bahasa, oke. Bisa nggak? Bisa meneliti gaya bahasa seorang apoteker, meneliti gaya bahasa seorang peracik obat, apakah mempengaruhi racikan obatnya. Nah, yang begitu itu sebetulnya di luar negeri sudah sangat banyak diteliti dan menarik sekali. Nah, masalah kita memang traditionally kita memang banyak terkungkung oleh yaitu tadi sesuatu yang kaku itu tadi ya, konsep yang kaku, sehingga cara Iya, berpikir apalagi kalau pelajaran di kelas itu tuh sangat-sangat jauh dari apa ibaratnya tuh bekal untuk melakukan penelitian gitu loh. Karena aku sangat betul. menyadari di kelas itu tuh, oh, it's very basic dan Very sangat nggak aplikatif gitu untuk menyelesaikan permasalahan bangsa, permasalahan zaman kayak gitu. Itu iya, aku memaksa aku untuk belajar lebih jadinya itu. very good, very good. Mm-mm. Itu poin yang eh, hari ini kita dapat bahwasanya memang perlu thinking out of the box, itu perlu sekali Mm-mm. dengan cara Yes. mengkaji literatur internasional dan tidak terpaku pada pembelajaran di dalam kelas. Hmm. Oke, very good, very good. Oke, lanjut Kang ke pertanyaan dari Kemapar. Oke, nah dari poin-poin pertanyaan ini sebetulnya secara umum saya simpulkan bahwasanya yang bertanya ini memang satu masih pemula dan belum mengenal bacaan-bacaan atau literatur internasional. Maka dari itu saya Iya. sarankan teman-teman untuk banyak membaca hanya artikel yang terbit di jurnal terbaik dunia, gitu aja deh. Wes, Oke, secara oke. sederhana gitu wes. Ya bukan berarti Langsung loncat grade gitu ya. ya langsung aja, ngapain nunggu nunggu S3, nunggu jadi dosen, jangan. Sekarang bisa loh. Kenapa? Tidur-tiduran di rumah pegang smartphone itu lo bisa baca level internasional. Kenapa harus yang nasional? Nah kan gitu kan. Nah, Oke. bukan berarti saya melarang wih jangan baca jurnal nasional, enggak, bukan gitu. Maksud saya itu Hmm. ngajak teman-teman untuk upgrade langsung dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Oke, itu ya. Siap. Nah, saya tunjukkan di sini misalkan, agar teman-teman juga bisa melihat. Apa terlihat saya membuka Sign Direct? Science Direct belum, Kang? Belum terbuka ya? Belum. Oke. Oke, coba ya. Apa terlihat? Iya, udah mulai. Nah, Udah kelihatan. saya berikan satu contoh artikel menarik bidang kesehatan. Nah, kita lihat di sini. Narrative inquiry itu adalah sebuah metode penelitian cerita. Jadi menggabungkan aspek-aspek bahasa di bidang kesehatan atau di bidang nurse ya, keperawatan lah misalkan. Oke. Kita lihat. Saya belum menemukan orang Indonesia yang meneliti topik renyah, gurih, nikmat seperti ini. Coba.
Coba ini. Okay. Nah, Becoming student kind of nurse yang ini educators. coba, yang ini. Okay. Senior registered nurse working with new graduate nurse in the intensive care unit, a narrative inquiry. Dia meneliti Itu apa? Meneliti apa coba? Meneliti hubungan antara perawat senior dengan perawat yang masih junior, ibaratkan gitu. Bukan hubungan, tetapi Hubungannya bentuknya pengalaman. pertanyaan-pertanyaan gitu nggak sih? Dia meneliti pengalaman dan persepsi yang terjadi antara perawat senior dengan perawat junior yang sama-sama bekerja di ICU. Loh, ini loh cerita. Metodenya gimana? Ini loh. Ini loh. Narrative methodology. Ini loh. Underpin. Examine experiences. Thematic analysis. Nah, itu metode apa tuh? Saya belum pernah dengar. Examine experiences, terus thematic analysis itu apa? Kayaknya itu bukan bidang kita banget gitu. Padahal, tapi sangat menarik untuk dipelajarin dan sepertinya tidak membutuhkan uang gitu. Sangat tidak. Padahal orang luar negeri loh, internasional. Di luar negeri itu kan bidang ilmu A dengan B kan bisa digabung. Kalau di kita kaku kan, tidak bisa kan? Sulit. Kalau sulit gitu. Kalau S1-nya masih biologi, otaknya masih terpetak-petak gitu. Terpetak-petak. Sehingga keilmuan kita tidak luas, tidak terbuka. Padahal satu bidang ilmu itu tidak bisa bebas dari bidang ilmu lain. Nggak bisa. Di luar negeri itu biasa. S1 politik, S2-nya kimia obat-obatan. Nanti S3-nya tentang politisasi pengobatan internasional misalkan. Kayak gitu. Ini loh, orang luar negeri nih. Iya. Dari mana sih? Kita lihat misalkan. Afiliasinya dari Sydney kan? Sydney. Artinya University apa? of Notre Dame. Iya, dia meneliti cerita saja hubungan pengalaman ya. Perawat senior dengan perawat junior bekerja di ICU. Nah, kita cari lagi misalkan yang ini. Wah, banyak sekali di sini. Nah, ini loh. Dia sudah ditulis kok pembahasannya. Itu review ya kayaknya ya? Iya, artinya ini konsep atau ide, konseptual. Nah, kita perlu baca seperti ini sekali-kali perlu. Bagaimana metode penelitian cerita itu digunakan untuk mengeksplorasi seseorang atau individu yang bekerja dalam dunia keperawatan. Bagaimana cara menggunakan metode itu? Nah, ini bacaan kita seperti ini. Oke. Nah, sehingga tadi yang Mas Faisal tanya, kadang kita bingung metodenya, Pak. Ya seperti ini caranya. Bacaan kita seperti ini. Iya, gitu ya. Nah, beres wes ini. Itu caranya. Nah, kalau kita iya, gitu caranya ya. Coba cari topik-topik yang out of the box. Topik-topik yang out of the box. Nah, topik yang out of the box dan metode yang baru juga ya. Ya, ini. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu berkembang. Dunia itu berubah. Apa yang dosen-dosen kita pelajari 10-20 tahun yang lalu belum tentu sekarang itu relevan. Ya, maka tugas kita mahasiswa adalah mencari perkembangan keilmuan sekarang itu sampai di mana. Apakah bidang saya ini hanya terpaku ke ini? Apakah ada perkembangan? Nah, tugas kita itu. Nah, coba. Ini meneliti pengalaman seseorang yang baru keluar dari terapi radiasi. Iya, betul. Iya loh, terapi radiasi. Untuk pengolahan naratif kayak begini biasanya menggunakan ada data statistik itu nggak, Kang? Nggak usah. Atau hanya naratif? Iya, nggak perlu. Cukup wawancara, kemudian nanti hasil wawancaranya itu kita cari tema-tema yang sesuai. Kita jadikan satu. Berarti kita pun harus mempelajari bagaimana cara kita nge-collect datanya, bagaimana cara kita menampilkan, menyuguhkan datanya di dalam papernya juga. Karena kami sebagai seorang farmasis itu
sangat jarang melakukan penelitian seperti ini dan perlu belajar lagi sepertinya cara menampilkan data dan mengolah datanya. Belajar yang luas, pokoknya belajar yang luas, baca yang luas, jangan terpaku instruksi yang ada di dalam kelas. Kenapa? Seniman itu kenapa kok hebat? Karena mereka banyak belajar di luar memang di lapangan. Komedian Sule misalkan, kenapa Sule kok bisa hebat seperti itu? Karena dia memang banyak belajar di luar, bukan di sekolah melulu ya. Walaupun Sule juga sempat kuliah. Seorang pebisnis misalkan, katakanlah Khairul Tanjung. Nah, itu kan kuliahnya kan kedokteran. Kenapa kok bisa sukses bisnis? Karena memang dia banyak belajar di luar dan secara luas. Nah, tidak terpaku di kelas. Nah, kita sebetulnya bisa mulai dengan seperti ini. Kita mencari metodologi-metodologi yang ingin kita pelajari. Sehingga konsep-konsep di sini, oh ini misalkan nih, saya ingin mencari riset cerita di kedokteran. Nah, ini misalkan. Loh, ini lo menarik. At pains to consent, relative inquiry into women's attempt of natural childbirth. Meneliti apa ini kira-kira? Pengalaman wanita dalam melahirkan secara normal. Iya, betul. Iya, kedokteran ini. Iya. Bisa diteliti. Dan penulisnya bukan orang sembarangan loh. Dia seorang konsultan. Luar biasa ya. Ini. Aku jadi ingat waktu tahun awal 2020 aku ikut pelatihan publikasi di ITB. Pematerinya itu adalah dosen dari ITB, dosen muda, tapi age index-nya itu udah 16. Siapa namanya? Udah tinggi banget. Aku lupa namanya. Aduh, lupa namanya saya. Khairul Rizal, bukan? Bukan. Khairul Rizal saya kenal, Kang. Karena satu ini sama saya. Prof. Mikrajudin Abdullah, bukan? Bukan. Itu fisika ya kalau Prof. Mikrajudin. Fisika. Saya lupa namanya. Dosen muda age index-nya 16. Tapi dia tuh bilang ketika saya menjadi dosen ke sini, masuk di ITB jadi dosen, saya sama profesornya, nama profesornya Igede Denwenteng. Profesor itu tidak boleh nggak boleh menyuruh dosen itu untuk melakukan penelitian. Pokoknya kamu selama 2 tahun nggak boleh penelitian di sini. Katanya, kamu selama 2 tahun pertama jadi dosen itu baca seluruh paper mengenai bidang yang kamu minati. Dia tertarik dengan teknologi membran. Maka dia buka di Science Direct, everything about teknologi membran, dan dia paper reading setiap minggu, report ke dosennya, report ke dosen senior gitu maksudnya tuh. Report terus, sampai di tahun kedua dia benar-benar sudah baca, sudah habis topik tentang itu, dan baru di tahun ketiganya itu dia melakukan penelitian, langsung 8 riset sekaligus, dan 8-8-nya masuk ke dalam Q1 gitu. Aku jadi teringat itu mungkin tadi yang Kang Farouk bilang itu, banyak baca itu akan memunculkan banyak ide, akan memudahkan kita menentukan metodologi yang tepat, dan menjadi lebih kreatif kali ya. Betul, dan proses membacanya itu bukan membaca artikel-artikel lokal saja, tetapi 90% artikel seperti ini, level internasional. Jadi Mas Faisal, Mbak Afifah, Mbak Farah, dan teman-teman, mulai dari sekarang dan besok dan selanjutnya, pastikan bacaannya level internasional. Jurnal-jurnal level internasional, bidang farmasi. Pastikan. Dan itu memang harus banyak dulu membaca, baru nanti kita bisa mendapatkan perspektif yang lengkap. Nah, kalau tidak seperti itu, sulit sekali. I see. Sip, berarti step pertama itu adalah baca dulu. Iya. Ini loh,
penelitian kualitatif bidang farmasi. Nah, di Indonesia Ya, jarang loh. application. Jarang loh ini. Bahkan tidak ada. Saya belum menemukan orang-orang kesehatan yang meneliti dengan metode kualitatif. Coba bidang farmasi. Jadi ini konsep loh, prinsipnya seperti apa, paradigmanya seperti apa, terus aplikasinya seperti apa. Nah, ini bidang farmasi. Saya yakin teman-teman farmasi belum ada yang membaca metode ini. Menurut saya. Artinya apa? Sangat banyak kesempatan sekali untuk berpikir out of the box. Oh, ternyata bidang farmasi itu tidak melulu harus di lab lah, harus nguji inilah, nguji itu, eksperimen. Tapi ada alternatif lain loh yang bisa kita kerjakan secara independen tanpa funding pun bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini dibahas. Ini artikel konseptual. Ini bisa untuk di-download oleh teman-teman dan dibaca. Sehingga ini bisa menambah informasi atau pemahamannya. Oke. Nah, ini ya, ini bisa di-download lah, bisa dibaca nanti oleh teman-teman. Kalau yang belum bisa mendownload, nanti tanya ke dosen di kampusnya atau di perpustakaannya untuk bisa mengakses ini. Bidang farmasi kualitatif itu seperti apa? Itu. Betul. Saya setuju ini harus dipelajari lebih. Sehingga nanti kalau misalnya kita lomba-lomba ya Kang, lomba-lomba KTI dan lain sebagainya itu tidak melulu tentang aktivitas di lab, tapi bisa dengan priceless menggunakan metode-metode seperti ini gitu ya. Bahkan itu bisa menjadi memperkenalkan gitu di Indonesia metode baru gitu kan ya. Metode yang anti mainstream gitu kan, yang digunakan oleh orang farmasi. Loh, penting, itu memang penting. Kalau mahasiswa berhasil mengenalkan seperti itu tandanya mahasiswanya itu sudah menjadi independent learner, pembelajar yang independen, gitu. Gitu ya. Aku suka bahasanya independent researcher, independent learner, dan lain sebagainya. That's a great phrase. Kayak gitu ya, oke. Oke, saya lanjut slide saya atau masih ada yang ditanyakan kira-kira? Saya lanjut dulu ya. Lanjut aja, Kak. Sedikit lagi kok, masih sisa kok. Ini kita sampai jam berapa kira-kira? Jam berapa, Viva? Sampai 11.30, Kang. Ya, 11.30. Masih ada 23 menit lagi, Kang. Oke. Bentar ya, saya cari slide-nya dulu ya. Tadi kenapa tuh? Mungkin sambil nanya lagi enggak apa-apa. Yang masih belum dipahami juga. Oke. Ini saya masuk ke substansi sedikit ya. Nah, sebetulnya saya itu kalau mengisi workshop publikasi, saya lebih suka itu langsung praktek sebetulnya. Nah, tapi karena ini kita santai-santai saja, jadi saya juga santai ya. Ini hanya beberapa poin yang perlu saya tekankan lagi. Saya pikir teman-teman sudah banyak mendapatkan poin ini sebelumnya, saya yakin begitu. Tetapi saya perlu menekankan beberapa hal lagi. Nah, ketika kita menulis artikel misal, nanti ya, pastikan dalam artikel kita itu minimal ada 4 poin ini. Minimal ada 4 poin ini. Ya, berapapun bentuk paragrafnya saya tidak menentukan, tetapi di paragraf itu harus ada 4 poin ini. Nah, yang pertama pada bagian introduction-nya, Kang. Iya, ini kita introduction dulu ya. Saya hanya menekankan saja. Teman-teman mungkin sudah banyak menerima poin-poin penjelasan seperti ini, tapi saya tekankan lagi. Di paragraf-paragraf awal, baik itu 2-3 paragraf misalkan, pembuka, kalau kita nulis artikel bagian introduction, kita harus sudah mulai memunculkan urgensi. Apa sih pentingnya topik ini? Nah, gitu ya pokoknya. Apa sih pentingnya topik ini? Kenapa sih topik ini kok diteliti? Gitu. Katakanlah 2 paragraf.
Maka setelah kita menjelaskan pentingnya topik ini, paragraf selanjutnya kita harus bisa membuktikan atau memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik ini. Plus kekurangan mereka apa. Nah, gitu. Kekurangan mereka apa. Oke. Seperti yang tadi saya sebutkan itu ya. Nah, ini harus ada. Urgensi sama ini, yang hijau kanan saya ini. Inadequacies atau kekurangan lah dari penelitian-penelitian sebelumnya itu apa. Setelah 2 poin ini ada, maka dengan sendirinya paragraf selanjutnya nanti Anda, teman-teman semua itu akan berhasil menjelaskan tentang gap, knowledge gap. Ada gap ternyata. Lahir dari mana? Ya lahir dari pengetahuan kita tentang kekurangan dari penelitian sebelumnya. Oh, penelitian sebelumnya ini ternyata banyak meneliti konsep B. Nah, dan jarang yang meneliti konsep A. Nah, itu berarti gap itu. Itu gap yang kita isi. Nah, itulah yang kita sebut knowledge gap, paragraf selanjutnya. Nah, maka dari itu penelitian ini akan meneliti poin A, gitu ya. Baru nanti terakhir, sebelum di atasnya kajian pustaka atau di atasnya metode ya, kalau tidak ada kajian pustaka itu harus ada objektif, itu pasti. Ini penutup bagian introduction. Jadi bagian introduction itu penutupnya adalah objektif. Ya objektif itu gampang lah kan, semua teman-teman tahu kan. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan eksperimen pengobatan ini bla 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 bla. Itu aja guys. Ya, objektif itu bahasa lainnya adalah research problemnya itu, pertanyaannya itu ya. Pertanyaannya itu. Nah, wis. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada saya lanjut. Sehingga nanti bisa bertanya. Boleh Kang lanjut. Oke. Nah, ini ya. Ini secara singkat saja seperti ini. Urutannya seperti ini. Jadi pentingnya apa? Kemudian kelemahan atau kekurangan penelitian sebelumnya itu apa, baru nanti sebutkan gap-nya, baru objektif. Ini dalam bagian introduction harus ada, dalam artikel. Wis, metode tidak saya bahas, gampang metode ya. Yang paling gampang itu metode. Maka ketika menulis artikel, jangan menulis introduction dulu. Jangan menulis abstrak dulu, itu malah aneh. Jangan menulis judul dulu, itu malah aneh. Judul itu terakhir, abstrak terakhir. Tetapi kalau menulis artikel, mulailah dari metode dulu. Karena paling gampang ini. Anda peneliti yang paling tahu metode seperti apa, langkah-langkah seperti apa yang Anda lakukan. Nah gitu ya. Jadi, iya, betul. Jadi tidak harus mulai dari atas ke bawah gitu, introduction, metode, hasil, enggak. Jadi metode dulu. Baru nanti setelah metode, hasilnya. Teman-teman yang bereksperimen di laboratorium, itu kan tahu hasilnya seperti apa. Nah, itu paparkan saja sudah. Baru nanti diskusi. Nah, ini poin-poin di hasil. Tunjukkan hasil apa. Showing the findings. Tunjukkan hasilnya apa. Kemudian jelaskan hasilnya itu tentang apa. Oke? Nah, pada bagian ini kita belum ngebahas ya Kang ya? Enggak, baru menjelaskan bahwa itu tuh apa gitu. Ini yang membahas ini sebetulnya 2 poin kedua terakhir. Ini sebetulnya kalau digabung dengan discussion. Karena kan ada artikel yang digabungkan dengan discussion ada kan? Iya, iya. Ada yang dipecah. Tergantung jurnalnya kan ya Kang? Tergantung gaya penulisan atau template di jurnal. Ini saya buat gabung. Jadi paragraf pertama, tunjukkan hasilnya apa. Itu aja. Kalau tabel ya tunjukkan apa, kalau grafik ya tunjukkan grafiknya apa. Kemudian jelaskan hasilnya itu. Kenapa kok grafiknya naik turun? Kenapa kok tabelnya kok tinggi rendah? Nah, gitu ya. Atau kalau hasil lab biasanya apa? Bentuk mikroba, misalkan bentuk virus. Kenapa seperti itu? Jelaskan saja. Jelaskan saja dulu. Grafik biasanya gitu. Grafik kenapa kok naik turun? Nah, itu jelaskan. Baru setelah paragraf yang berisi 2 poin showing dan explaining ini selesai,
maka mulailah dibahas, didiskusikan. Caranya bagaimana? Compare, bandingkan dengan penelitian atau teori sebelumnya. Apakah sama? Nah, jadi isi dari comparing ini apakah sama dengan penelitian sebelumnya? Yang kedua, apakah berbeda dengan penelitian sebelumnya? Itu. Kalau sama alasannya apa? Kalau beda alasannya apa? Gitu. Ini sudah mendalam ini poin 3 ini, maka harus betul-betul komprehensif. Kalau sama kenapa, kalau beda kenapa. Nah, gitu. Dan poin yang paling akhir adalah maksud dari temuan ini apa ternyata. Gitu. Atau dampak lah ya misalkan. Apakah dia mempunyai dampak untuk masyarakat atau untuk keilmuan atau apa itu harus ada. Jadi paling tidak ya 4 poin besar ini dalam hasil dan diskusi harus ada. Urutannya seperti paragraf pertama showing, explaining, baru tengah-tengah comparing. Baru nanti di akhir itu implikasi. Oh ini implikasinya untuk globalisasi seperti ini bla bla bla. Greenhouse effect seperti ini misalkan. I see. Oke, baru nanti yang terakhir adalah kesimpulan. Paling gampang kok ini kesimpulan ini. Kalimat pertama sebutkan objektifnya. Penelitian ini mencoba untuk melakukan eksperimen A dan B. Nah, hasil penelitian menemukan bahwasanya gitu kan. Nah, hasil ini memberikan kontribusi terhadap bla bla bla. Apa wis pokoknya detailnya. Baru nanti implikasi atau kontribusi. Berdasarkan hasil yang kami temui, berdasarkan hasil yang kami temukan, penelitian ini berimplikasi kepada bla bla bla. Baru nanti terakhir limitation batasan. Nah, dan beri saran untuk penelitian selanjutnya itu sebaiknya bagaimana. Maksudnya limitation itu gimana, Kang? Dalam konklusi. Keterbatasan yang Anda alami dalam proses penelitian ini apa saja sehingga tidak maksimal. Nah, limitation ini diperlukan untuk kita seorang peneliti agar kita itu tidak sombong, agar kita itu tidak menganggap penelitian kita yang paling sempurna. Enggak, pasti ada keterbatasannya. Dana misalkan, sampel misalkan, sampelnya kurang sehingga ini hasilnya tidak bisa digeneralisasi lebih luas. Maka dari itu penelitian ke depannya kami sarankan untuk menggunakan sampel yang lebih luas. Oke, nggak apa-apa. Sejenis disclaimer gitu nggak sih, Kang? Disclaimer bolehlah kalau bahasa-bahasa iklan gitu. Atau misalkan penelitian kami ini banyak menggunakan bahan-bahan kimia sehingga cukup berbahaya untuk organisme-organisme sekitar. Maka dari itu penelitian selanjutnya perlu mencoba bahan-bahan yang lebih herbal atau dari alam sehingga ada hasil temuan yang berbeda yang mungkin akan didapatkan. Gitu caranya. Itu segampang kan sebetulnya. Iya. Terlihat mudah sih. Memang kalau seperti ini terlihat gampang, tapi kalau disuruh nulis nanti amburadul ya. Nah, wes beda artikel nanti mungkin kalau perlu saya lanjutkan, kalau tidak mungkin nanti saya tunjukkan cara ngecek jurnal kalau masih ada waktu. Sudah tahu kan cara ngecek jurnal kan? Jurnal predator atau tidak? Iya. Dari Simago sih kalau aku, Kang, biasanya. Oh iya, itu kalau ngecek jurnal secara umum. Enggak, maksud saya jurnal-jurnal predator. Oh, gimana tuh, Kang? Nah, wes saya tambahkan ya. Anda melakukan pengecekan di Skimago silahkan, tidak masalah. Tetapi Anda juga harus tahu bahwasanya di Skimago itu juga banyak jurnal-jurnal jelek atau jurnal-jurnal predator. Cara ngeceknya, misalkan di Skimago ya, kita ngecek di sini misalkan. Katakanlah
International Journal Advanced Science and Technology. Ya, misalkan kita dapat nama ini, wes saya langsung cari di Google saja ya, biar tidak lama. Nah, ini di Skimago ya. Nah, dia memang masuk di Skimago. Ini kalau orang tidak paham, dia akan melihat bahwasanya jurnal ini, oh dia berarti sudah bagus masuk di Skimago, di Scopus ya. Oh, tunggu dulu, apakah betul ini jurnal ini betul-betul bagus? Kita cek dulu. Caranya kita copy jurnalnya, terus kita klik dua hal. Ini build list sama stop predatory. Nah, ini adalah website-website yang memuat jurnal-jurnal jelek atau predator. Ini semua. Definisi jurnal predator itu apa sih, Kang? Satu, dia tidak menggunakan review yang benar. Yang kedua, dia hanya mencari keuntungan uang. Penulis diminta bayar, tetapi artikelnya tidak direview dengan benar dan cepat terbit. Sehingga artikel yang terpilih itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Itu jurnal-jurnal predator. Oh. Kita cari di Apakah sini. jurnal predator itu ada yang terindeks juga? Banyak. Di Scopus itu ada ratusan jurnal predator. Makanya di luar negeri itu Scopus tidak dilihat. Karena kelemahannya seperti ini. Tuh, okay. Ya. Oh, dia kosong ternyata. Kita cek penerbitnya. Jadi, sebelum submit ke sebuah jurnal internasional, teman-teman, Anda semua harus melakukan seperti ini, cross-check. Kalau istilah predator itu bisa publisher atau jurnal ya, bisa penerbit atau jurnal. Oke. Nah, kalau kosong seperti ini, oke, berarti bisa dikatakan dia itu aman. Nah, tetapi kalau ingin meng-cross-check lagi, pokoknya harus cross-check di sini atau di sini, atau dua-duanya ya. Nah, wis aman berarti. Itu caranya. Jadi tidak asal submit ke sebuah jurnal ya. Ini semua predator semua, jurnal-jurnal ini yang ada di sini. Ini predator semua. Nah, ini banyak dari Science juga. Nah, ini harus dihindari seperti ini. Pokoknya kalau sudah melihat di Skimago, misalkan seperti ini, itu ya, milih sebuah jurnal misalkan, oke lah, nanti langsung cross-check ke sini. Takutnya dia juga masuk ke jurnal kategori jurnal predator atau penerbit predator. Atau ke sini juga. Banyaknya bidang sains ya? Maka dari itu memang banyak sekali. Sains. Soshum juga ada, tapi paling banyak sains. Nanti di searching saja ya. Sini sains semua ini. Ya Soshum juga ada. Nah gini, ini. European Scientific Research. Orang kalau nggak paham, wah ini jurnal bagus ini, Eropa. Nah, ini nggak jelas ini Eropanya seperti apa. Nah, dia berbayar dia. Jadi gitu, tekniknya pokoknya teman-teman memilih jurnal yang aman adalah selain di Skimago, teman-teman juga harus melakukan double check di stoppredatoryjournal.com sama build list predatory. I see. Iya, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Apa ya? Mungkin dari teman-teman BEM ada yang ingin bertanya? Silakan.
Farah, Afifah, ada yang mau bertanya? Dari aku enggak sih, Kang. Sudah cukup jelas. Oke, sip kalau gitu. Mungkin dari Kang Faruk sendiri akan ada yang ingin disampaikan berupa closing statement? Oke, kalau saya sendiri sih sebetulnya begini teman-teman mahasiswa. Publikasi ilmiah di jurnal ilmiah, terutama yang jurnal internasional, sebetulnya terlepas dari urusan atau tujuan-tujuan material seperti tadi itu ya. Ingin dikenal lah, ingin diagung-agungkan lah, atau ingin mendapatkan hibah material, insentif, atau lulus tepat waktu. Terlepas dari itu sebetulnya. Tetapi tujuan utama dan tujuan mulianya adalah publikasi itu sedekah ilmu. Sedekah ilmu. Kalau teman-teman publikasi ilmu, nanti dengan sendirinya teman-teman akan diakui sebagai seorang akademisi yang sudah paham ilmunya, paham bidangnya, kepakarannya sudah terbentuk. Nah, itu kalau bisa terbit di jurnal terbaik top dunia. Jadi teman-teman semua, Anda semua saya sarankan silakan publikasi, jangan nanggung hanya ke jurnal nasional, ke jurnal internasional sekalian. Bisa, pasti bisa. Pesan saya begitu ya. Jangan tidak pede, jangan takut, jangan apa-apa, langsung saja. Kalau prosedurnya benar, Anda dibimbing oleh orang yang benar dan tidak ada plagiarisme, tidak ada pencurian data atau apa, langsung coba publikasi di jurnal internasional. Itu ya. Oke, terima kasih. Yuk. Sip, sama-sama kalau gitu. Sangat menginspirasi, sangat membuka wawasan, dan banyak sekali hal-hal yang belum, aku yakin mahasiswa tuh banyak yang belum diketahui tentang ini. Jadi, aku harap ini bisa menstimulasi mahasiswa farmasi untuk menulis langsung ke jurnal internasional dengan metode yang cheap, yang murah, dan juga mungkin bisa meningkatkan ya publikasi Unpad afiliasinya khususnya buat farmasi, karena saat ini berdasarkan Sinta, Unpad farmasinya itu berada di peringkat kedua nasional setelah ITB, skornya pun beda tipis gitu untuk farmasinya. Nah, siapa tahu dengan ada kontribusi dari mahasiswa itu juga kita bisa menjadi nomor 1. Dan H-index dosen-dosennya pun kita tertinggi bandingin prodi-prodi farmasi yang lain. Jadi semoga sesuatu yang disampaikan oleh Kang Faruk ini bisa menstimulasi mahasiswa untuk jauh lebih banyak berkarya. Terima kasih banyak Kang Faruk, semoga bisa berkembang lebih Kang Faruk pun, bisa lebih sukses lagi dunia dan juga akhirat ya Kang. Dan sebagai closing statement dari saya, let us take a stand for the future to grow, make a future plans for the people to grow. So, podcast Kemafar tentang publikasi ilmiah diakhiri pada saat ini, dan tunggu podcast-podcast ilmiah lanjutannya. Yang seri ketiga itu akan menyampaikan tentang literatur review, meta-analisis, dan metode-metode review lainnya. Seperti itu. Tunggu saja dan selamat untuk berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Baik, Kang. Thank you.